Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Roh Kudus turun atas kami malam ini, memberi kekuatan, memberi pengurapan yang baru, kuasa-Mu limpah atas hidup kami. Ketika Esther berbicara demi nama-Mu, mari Allah Roh Kudus, ulurkan tangan-Mu kepada seluruh NG, baik yang ada di HWC, baik di tempat mereka masing-masing. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Rindu sekali untuk mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Rindu sekali mereka mengalami kelepasan. Rindu sekali mereka mengalami lawatan-Mu secara pribadi. Allah Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup melakukannya. Rindu sekali hamba-Mu, rindu melihat setiap orang yang terlibat di dalam MG mengalami kelepasan, mengalami pertolongan Allah, mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan pribadi mereka. Hanya Engkau Allah Roh Kudus yang sanggup melakukan. Mengalir kuasa-Mu melalui hidup Esther keluar ke dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Mengalir dan mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir malam ini. Kami mengimpartasikan kuasa-Mu atas kehidupan masing-masing mereka, dan Engkau yang menjamah mereka, Engkau melawat mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dan mengubahkan pola pikir mereka, mengubahkan prioritas mereka, mengubahkan apapun juga Tuhan, sehingga mereka benar-benar menginginkan Engkau lebih daripada apa yang lain, memprioritaskan Engkau lebih daripada apa yang lain, Tuhan. Dan kami percaya ketika urapan-Mu turun atas mereka, ada pembaharuan di dalam kehidupan mereka. Ada hal yang baru yang sedang Kau kerjakan dalam hidup mereka, dan mereka melihat bagaimana tangan Allah yang kuat ada atas mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Amin. Kemarin kita sampai kepada kemurahan atau perkenanan hati Allah. Malam ini kita akan melanjutkan upah dari keintiman. Di dalam kelompok bertumbuh bersama ini, saya rindu saudara tidak hanya sebagai kayak di gereja atau di mana gitu, kayak ngedengerin khotbah. Khotbahnya bagus loh, mantap. Tapi abis itu selesai. Nah, saya rindu karena ini bukan khotbah di gereja, ini bukan khotbah pendalaman Alkitab, ini adalah kelompok bertumbuh bersama. Saya rindu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama lakukan. Kita sama-sama mulai di rumah. Bagaimana caranya memiliki keintiman? Bagaimana caranya menyembah? Bagaimana caranya berdoa? Bagaimana caranya mengenal Allah dengan baik? Saya rindu saudara-saudara memiliki pertumbuhan rohani yang sama dengan saya. Jangan bilang gini, wah Ibu Esther kejauhan. Nggak ada yang jauh kok. Saya aja bisa melorot sampai ke bawah. Sorry. Dimana di hari-hari yang sangat sulit, saya bahkan nggak bisa mendengar suara Tuhan, atau saya bilang, Tuhan, Esther nggak mau dengar apa-apa dulu, Esther takut salah. Kita nggak dengar, Esther nggak mau dengar dulu. Saya rindu saudara dan saya mengalami perjumpaan pribadi yang akan mengubahkan banyak hal dalam kehidupan saudara. Malam ini, upah daripada keintiman adalah, sebelum saya lupa, ada satu. Saudara masih ingat Maria? Ketika Lazarus mati, yang pertama yang menghampiri Yesus adalah Marta. Dia lari dan dia mengatakan persis sama seperti Maria. Dia bilang begini, Tuhan, Guru, apa kalau saja kamu ada di sini, saudaraku nggak akan mati. Betul? Dan terlibat obrolan dengan dengan Marta, antara Yesus dengan Marta, bahwa akan ada kebangkitan orang mati next. Tapi coba saudara bandingkan dengan Maria. Marta lalu pulang ke rumah dan membisikkan begini, Guru mencarimu, padahal nggak nyari kan. Guru mencarimu. Marta tahu bahwa Maria adalah orang yang sangat dekat dengan Kristus. Jadi dia bisikin Maria, Rabi memanggilmu. Saudara lihat nggak? Ketika Maria menghampiri Yesus, itu ada poin yang sangat penting
di dalam sebuah keintiman. Maria tersungkur, Marta nggak tersungkur. Maria tersungkur di hadapan Yesus sambil menangis bilang gini, "Rabi, apabila engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati." Kata-katanya sama loh saudara dengan Marta. Kata-katanya sama. Tapi sikap hati yang beda. Sambil menangis dan tersungkur, sikapnya beda. Orang intim dengan bukan orang intim, omongannya sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda, yang hanya bisa dirasakan adalah oleh orang yang dekat dengan dia. Yesus bisa merasakan keakraban antara Marta dengan Maria, dua orang yang berbeda, dua-dua sama mengasihi Tuhan. Yesus dapat menangkap keintiman yang dicatakan oleh Maria. Maria nggak minta apa-apa loh saudara. Sekiranya engkau ada di sini waktu itu, tentulah saudaraku tidak mati. Catat, Maria nggak minta apa-apa. Tapi lalu Alkitab mengatakan, masgullah hati Yesus, terharu melihat Marta. Di dalam keintiman, saudara, ketika dua orang mengalami keintiman, kedekatan, dan keakraban, terkadang kita nggak perlu minta. Terkadang orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita, tahu hati kita, dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita untuk menyenangkan kita. Catat ini. Maria tersungkur di hadapan Yesus dan sambil menangis mengulang perkataan daripada Marta. Lalu Yesus tergerak untuk membangkitkan Lazarus. Mungkin memang Yesus mau membangkitkan Lazarus, cuman yang beda adalah waktu. Mungkin waktu itu belum waktunya. Yesus belum sampai kok. Yesus belum sampai ke rumahnya Marta, belum sampai. Tapi karena dorongan kasih yang dipertontonkan oleh Maria kepada Kristus, hatinya penuh kasih kepada Kristus dan mengandalkan Kristus. Tanpa kamu Tuhan, saudara saya mati. Coba kalau ada kamu. Di saat itu, Yesus tanpa diminta membangkitkan Lazarus. Mungkin waktunya belum tiba. Mungkin harus nunggu beberapa jam ke depan. Mungkin harus menunggu perjalanannya selesai dulu. Upah daripada keintiman adalah kita bisa menggerakkan hati Kristus. Kita pernah beberapa kali mengalami hal ini, bukan? Betul? Kita pernah ngalamin seperti ini beberapa kali. Kita nggak minta apa-apa, tapi menggerakkan hati Kristus untuk mengintervensi kondisi kita. Untuk mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi, upah daripada keintiman itu luar biasa, saudara. Menggerakkan hati Yesus untuk melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, tanpa kita minta. Saya rindu, saudara, semangat, terpacu, terbakar untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang kelima, jawaban doa. Orang-orang yang intim bukan begini, saudara. Saya nggak mengatakan demikian. Orang yang berdoa akan sulit untuk mendapat jawaban doa, bukan. Setiap orang yang berdoa Allah mendengar. Saya tahu ada jawabannya, langsung jawab, tunggu atau tidak. Itu khotbah yang sering kali kita dengar. Tapi ada sesuatu yang lain ketika saudara memiliki keakraban, kedekatan dengan Kristus. Yaitu jawaban doa atas setiap pergumulan kita. Salah
satu upah besar untuk tetap dekat dengan Tuhan adalah menyaksikan Tuhan memberikan jawaban-jawaban doa di mana kita sudah tidak dapat menghandle-nya lagi. Di saat kita sudah tidak dapat mengatasinya lagi. Ini seringkali saya alami, saudara. Kalau dipikir-pikir, kepala saya mau pecah loh. Kalau dipikir-pikir, kepala saya mau pecah. Saya bilang saya nggak bisa lakukan sesuatu kalau Tuhan nggak intervensi. Itu di luar kemampuan Esther Tuhan. Ini loh masalahnya. Kalau bukan Tuhan yang lakukan sesuatu, ini kepala kita, otak kita yang segede kecil, nggak akan bisa menyelesaikan masalah sekecil apapun dalam hidup kita, menurut saya. Saya nggak bisa menyelesaikan sekecil apapun persoalan dalam hidup saya. Itu harus campur tangan Tuhan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan menerima jawaban doa secara konsisten yang nampaknya tidak lazim. Dalam komunitas Kristen hari ini, siapa yang pernah ngalami? Saya sering kali. Asal saya mau ngomong aja. Kadang-kadang saya suka lupa atau malas, saudara. Ada banyak persoalan di dalam hidup saya nggak bisa nyelesain. Baik hal yang kecil, baik hal yang besar. Saya cuma bilang begini aja, Tuhan kan maunya begini ya. Tuhan maunya begini ya. Tapi situasi orang-orang yang di sekitar saya maunya begino. Tuhan maunya begini. Dan Esa nggak bisa ngubah isi kepala orang untuk begini. Esa nggak bisa meyakinkan orang untuk begini. Kalau Tuhan mau untuk menjadi begini, tolong dong Tuhan. Si A, si B, si C, biar jadi begini. Dan enggak jadi terus-terusan jadi berantem sama Esther. Esa nggak bisa loh Tuhan, nggak bisa meyakinkan orang. Asal ngomong kayak begitu, saudara tahu nggak? Kadang 1 hari, kadang nggak sampai sehari, kadang cuma 2 hari. Itu langsung orang-orang yang bersangkutan bilang, oh begini, oh begini. Saya bilang, beres juga ya, saya nggak ngapa-ngapain. Itu upah orang intim, saudara. Jadi kita nggak usah punya persoalan itu, nggak usah gitu, nggak usah diputar. Saya orang yang suka tasimaya, saya orangnya tipis kuping. Kalau udah mikirin A-nya kecil, tapi saya terus diputar, jadi lingkaran besar, lingkaran besar. Makin lama makin besar. Apa saya buat untuk jadi besar? Saya kasih tahu saudara ya, kenapa saya punya kecenderungan untuk kalau ada persoalan yang kecil menjadi besar. Mungkin saya harus kasih tahu saudara. Kalau persoalan kecil, saya tahu A. Terus saya pikirin, Tuhan, kok terjadinya A? Esther mesti ngapain? Tiba-tiba saya akan tahu entah itu dari Tuhan, entah bukan dari Tuhan, bahwa efek daripada A ini akan seperti ini. Nah, efek daripada lingkaran satu itu akan menjadi lingkaran yang lebih besar, dan orang-orang akan begini. Hal-hal yang akan datang karena persoalan A yang kecil ini, sepertinya saya menjadi tahu seperti ini nih, saudara. Segini, tadinya persoalannya kecil A, tapi runutannya si A ini akan menjadi besarnya seperti ini. Dan saya tahu, saya melihat, saya tahu. Dan itu saya pikirin berhari-hari gimana caranya biar tetap jadi A. Kalau boleh, si A-nya nggak timbul, tapi tidak membuat saya berdosa kepada Tuhan atau tidak membuat saya lari daripada kehendak Tuhan. Nangkap nggak saudara? Saya nggak bisa kasih contoh. Jadi kalau ada persoalan A, saya akan tahu nanti abis A ini akan terjadi begini, terus akan terjadi begini, jadi panjang. Begitu panjang,
reaksi saya adalah kabur, bojur. Linda, betul? Kalau situasi makin sulit, gara-gara si A yang paling kecil, yang kecil cuma 1 senti, terus bisa melebar jadi 2 kilometer, menurut Linda mau kabur atau tetap hadapi? Kabur. Kabur. Jujur, kabur. Celeng. Tapi di hari itu saya nggak bisa lari. Saya hadapi sampai ke satu titik, saya akan kembali lagi kepada Tuhan, ngomongnya kayak begini. Tuhan, ini jadinya 2 kilometer. Walaupun si A-nya masih 1 senti. Sekarang gini Tuhan, Esther mau taat sama Tuhan. 2 kilometer akan terjadi sama Esther. Ya sudah, kalau memang nggak bisa dilalukan, ya sudah, mau ngomong apa? Dari 1 senti jadi 2 kilometer persoalannya. Ya sudah. Sekarang gimana caranya Tuhan biar Esther nyampe? Walaupun 2 kilometer ini akan menghadang Esther. Nangkep saudara? Itu membutuhkan keberanian dari saya, kesiapan mental untuk ngomong kayak begitu saudara. Nangkep? Nah, jawaban doa di saat saya sudah menyerah, oke Tuhan, yang penting saya sampai kepada tujuan, itu yang 2 kilometer ngadepin saya, ya udahlah, terserah gimana caranya, Tuhan akan tolong saya, yang penting saya nyampe kepada tujuan, dan menghadapi 2 kilometer, kan yang di depan saya Tuhan. Dah, gitu. Tiba-tiba saudara akan ada jawaban-jawaban Tuhan yang tidak bisa diprediksi oleh saya sebelumnya. Itu akan datang dan menyelesaikan yang 1 senti, si A yang 1 senti, dan yang besar itu tiba-tiba selesai dengan cara Allah yang dimana saya tidak melakukan apapun. Saya tidak melakukan usaha-usaha apapun untuk menyelesaikan persoalan itu. Paham? Itu jawaban doa. Itu dalam persoalan pribadi saya. Apalagi dalam persoalan saudara yang menurut saya, maaf ya, saudara persoalannya apa coba? Bisnis? Pekerjaan? Betul? Hubungan? Pacaran? Ya, anak gadis? Betul? Buat Tuhan kecil. Asal saudara mau intim, Tuhan akan kasih tahu. Persoalan saat ini adalah umpama begini. Kita punya pekerjaan, tapi marketnya jelek. Kalau market jelek terus, di dalam waktu 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, akibatnya akan begini menjadi gede kan? Apa bedanya dengan saya? Akan jadi gede. Nah, gimana caranya kita biar bisa mencapai target, dan kita juga bisa dapat duit, dan tetap hidup. Dan karyawan bisa tetap dibayar. Betul? Saudara bisa hadapin? Enggak. Orang ini krisis global kok. Nah, caranya saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, ini di luar kemampuan saya loh. Ini di luar kemampuan saya loh. Market jelek. Barang nggak bisa datang. Terus, yang beli kagak bayar-bayar lagi, ndablek. Ini kondisi terus-terusan seperti ini Tuhan, bisa bangkrut loh. Nggak bisa bayar orang loh. Tolonglah Tuhan. Dengar, yang harus saudara lakukan adalah tetap membangun keintiman, tetap ada di dalam keintiman. Saudara akan lihat dia yang menyelesaikannya bagi saudara. Dia yang menyelesaikan bagi saudara. Karena Tuhan tahu saudara dan saya nggak pintar. Saudara dan saya nggak memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis global. Tetapi Tuhan mampu nggak? Mampu. Hanya cuma satu, bangun keintiman dengan tetap percaya. Saya bisa melihat ke depan. Apa yang akan terjadi dengan persoalan yang 1 senti yang sekarang Tuhan perhadapkan? Saya pikirin. Tiba-tiba terlihat di depan saya, oh ini akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Tewas saya, pingsan saya. Begitu habis pingsan, saya bangun lagi, sadar lagi. Tuhan, Esther nggak bisa ngadepin ini.
Esa lari, nggak bisa lari. Tapi kalau Tuhan mau Esa ada di seberang sana, ya Tuhan beresin lah ke depan-depan ini hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan dia menyelesaikan bagi saya pikir, ini gimana caranya dia nyelesain? Kita nggak tahu. Nah, jawaban-jawaban doa dalam hidupmu ini bukan sesuatu yang abstrak loh saudara. Ini sesuatu yang nyata. Hubungan kita dengan Allah itu sesuatu yang nyata. Makanya Tuhan itu menginisiatifkan kepada saudara dan saya untuk mencari saudara, mengejar saudara, memberi satu kesempatan demi kesempatan, memberikan satu peluang demi peluang untuk saudara bisa memandang dia, bisa mencari dia. Berapa banyak kali Tuhan cari perhatian sama saudara. Satu hari anak tanya sama saya, dia bilang gini, Bu, itu Musa ya katanya, dia kan mau dipakai Tuhan, dia dikasih tanda semak belukar terbakar katanya. Tandanya gede, Bu. Ya kalau Mama Musa dikasih tahu gitu ya pastilah kita akan tahu sesuatu yang spektakuler gitu ya. Wow gitu, itu tahu pasti dari Tuhan. Saya bilang begini, Musa itu orang yang frustasi. Dia kabur dari Mesir karena dia salah. Salah apa? Salah menanggapi rencana Allah dalam hidupnya. Dia mau berlari kepada tujuannya dengan caranya sendiri, yaitu apa? Bunuh orang Mesir. Sangkanya orang-orang Israel tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin penyelamat mereka. Itu kan? Karena dia salah, gagal di dalam merespon kehendak Tuhan, orang yang gagal kabur ke Midian. 40 tahun lamanya dia hidup dengan domba, nggak gaul sama manusia, mbe. Dan destiny Allah dalam hidupnya itu besar. Dan Musa itu dididik dengan hikmat dan kemampuan orang Mesir. Pintar ngomong nggak? Otaknya cemerlang. Jadi, karena panggilan dia hebat, dan waktu bayi dia disusui oleh ibunya sendiri. Kebayang nggak orang Israel itu? Kalau di dalam didikan orang Israel begitu melek aja dia ditaruh pengetahuan tentang Taurat. Jadi sejak dia hidup dengan ibunya sampai lepas susu, kita nggak tahu, nggak ditulis berapa tahun. Tapi saya yakin dan percaya dia diajar tentang hukum-hukum Taurat, adat istiadat orang Israel. Dan ketika dia melihat hal itu, dia lalu mampir. Ternyata itu pengulangan daripada panggilan dia. Terus saya bilang sama anak gini, Nak, ada banyak kali Tuhan cari perhatian sama kita. Ada banyak kali. Cuman saudara selalu berpikirnya pengennya yang spektakuler, yang hebat dan bin ajaib. Kayak Musa, kayak Elia, kayak siapa. Tuhan memperlakukan kita sesuai panggilan dan karakter kita. Berapa banyak kali Tuhan mencari perhatian kepada saudara melalui kegagalan, melalui persoalan, melalui pertemuan pribadi kayak gini ya. Terus Tuhan tiba-tiba bicara kepada saudara, mengalami Allah. Apa itu Tuhan sedang nggak cari perhatian sama saudara? Masalahnya adalah saudara tidak mengelola hubungan itu dengan baik. Cuman itu, tugas dan tanggung jawab saudara adalah di dalam kelompok bertumbuh bersama ini, apa yang saudara dapat hari ini, saudara bawa ke rumah, memamah dia, dimakan lagi, dan dilakukan. Sehingga kita memiliki kesamaan di dalam pertumbuhan rohani. Jangan bilang begini, ya Ibu Esa udah begini. Enggak, salah. Saya jatuh bangun. Jadi kita bertumbuh bersama. Dan begitu anak dikasih tahu gitu, oh iya emang Tuhan sering kok begini, sadar kan? Mari kita jangan terus-menerus menginginkan sesuatu yang spektakuler.
Jawaban doa sebetulnya sedekat kalau saudara bisa melihat dan merasakan itu dari Tuhan. Hari ini aja saya udah dapat jawaban doa, padahal baru ngomong sama Tuhan persoalan saya. Tuhan, ini di luar kemampuan saya. Baru semalam jam 11 malam. Saya bilang, ini di luar kemampuan saya. Tolong saya Tuhan. Stres saya kalau ngomong hal-hal ini terus. Stres saya bilang. Dan hari ini, saya melihat jawaban doa, saya nggak lakukan apa-apa. Asli saya nggak lakukan apa-apa. Dan itu persoalan beres. Saudara mau nggak diperlakukan oleh Tuhan seperti itu? Saudara udah nggak usah repot-repot. Tuhan bilang, saya yang ambil alih. Dan dia benar-benar beresin dalam hidup saudara. Lalu yang selanjutnya saudara, hikmat. Harusnya saya ngabisin hari ini ya. Hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Upah daripada keintiman adalah hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Jadi seperti ini saudara. Hikmat adalah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Catat baik-baik. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Takut sama dengan takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Mari saya ulang lagi. Takut akan Allah, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kalau saudara mau memiliki hikmat, saudara harus hidup dalam takut akan Allah. Betul? Takut akan Allah adalah menjauhi kejahatan. Jadi, untuk mendapatkan hikmat Allah, yaitu dengan hidup takut akan Allah. Bagaimana agar bisa hidup takut akan Allah? Membenci kejahatan. Simpel ya? Simpel kan? Saat kita memiliki keintiman dengan Tuhan secara terus-menerus konsisten, maka kita akan tahu apa itu kejahatan. Kita akan mengenal apa yang dia benci, apa yang dia sukai, sehingga kita menjauhi kejahatan dan tidak mau melakukan dosa karena kita mengasihi Tuhan. Coba lihat saya sebentar, saudara. Lihat Esther yang cantik jelita ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Takut akan Allah adalah menjauhi kejahatan. Betul? Untuk mendapatkan hikmat Allah adalah dengan hidup takut akan Tuhan. Untuk mendapatkan takut akan Tuhan adalah saudara harus menjauhi kejahatan, benci kejahatan. Cuman jujur ya, jujur. Saudara dan saya seringkali rasa abu-abu. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang dosa dan mana yang nggak dosa. Jujur. Jujur. Hari gini masih orang ribut, nggak ada yang boleh kasih perpuluhan, ada yang nggak boleh kasih perpuluhan. Kalau saya tentang perpuluhan begini. Kalau saya, Abraham aja ngasih perpuluhan sebelum ada hukum Taurat. Yesus aja negur orang Farisi tentang perpuluhan. Gini aja, kalau saya mengembalikan milik Tuhan 10%, kalaupun menurut Alkitab udah nggak perlu, yang nggak masalah kan? Nggak dosa kan? Tapi kalau saya nggak bayar perpuluhan, ketika saya mati, Tuhan bilang, itu harus dilakukan loh, bayar perpuluhan. Terus saya bilang begini, stop, time out. Saya mau balik dulu bayar perpuluhan dulu, time out. Bisa? Halo, bisa? Enggak kan? Enggak kan? Kalau udah mati, saudara nggak bisa minta time out untuk bayar perpuluhan. Atau, tolong 1 menit, saya WA dulu sama si anak untuk bayar perpuluhan. Saya dari surga, saya bilang, tunggu, saya WA anak, bayarin perpuluhan saya. Dari surga, gitu. Nggak bisa, saudara. Jadi daripada saya beresiko, doktrin orang boleh ngomong A, B, C, D, E, F, G. Terserah lu dah. Saya mempercayakan, saya tetap mengembalikan perpuluhan. Kalau itu salah, ya nggak masalah memberi bagi Tuhan. Tapi kalau itu harus dilakukan, lah kebenaran toh? Saya hidup dalam kebenaran kan? Betul nggak? Ya udah, nggak ribut.
nggak ikutan gitu. Nah, tapi saudara, kalau saudara intim dengan Tuhan, nih saudara terus membangun hubungan dengan Tuhan, saudara baca Alkitab terus menerus. Ini saya lagi belajar tentang kisah Rasul abis saya balik lagi ke 1. Abis balik lagi ke 1, ini ketiga kali saudara. Saya bolak-balik saya mau belajar tentang Roh Kudus. Saya ulang-ulang, sambil jalan kaki saya begini terus saudara. Sambil jalan kaki saya begini. Kenapa kalau jalan kaki tanpa baca atau tanpa melakukan sesuatu, kalau mau banget ya nggak jalan-jalan kayaknya waktunya. Jadi saya sambil baca. Kalau saudara intim dengan Tuhan dan dipenuhi pikiran saudara dengan firman, saudara akan tahu mana kehendak Tuhan, mana enggak. Automatically, ini nggak bisa kehendak Tuhan, mana yang dosa, mana yang enggak bisa bilang begini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. 7 langkah untuk menuju hidup dalam kekudusan. Nggak ada. Nggak ada. Dengan pergaulan, saudara bergaul dengan Allah, saudara bergaul dengan Roh Kudus dari hari ke hari, saudara akan tahu mana jalan Tuhan dan bukan jalan Tuhan. Saudara akan tahu. Nggak usah dikasih tahu orang lagi. Saudara akan tahu. Automatically. Dan saudara akan, ketika saudara tahu itu salah, saudara akan menjauhi kejahatan. Saudara akan menjauhi kejahatan. Dan upah daripada yang lain, saya terakhir, adalah sukacita. Sukacita itu datangnya bukan dari karena anak ngasih saya ubi madu, terus saya happy banget, mata saya berbinar-binar gitu. Bukan juga kalau Lulu ngasih ke saya spekuk gitu loh, kue spekuk. Bukan. Sukacita itu yang datang dari dalam. Persoalan boleh segunung. Persoalan boleh panjang kali lebar. Tapi kita ada sukacita nggak? Ada. Yang seperti saya katakan, saudara, saya kadang-kadang kalau ngelihat persoalan kecil, tapi kalau saya pikirin, tiba-tiba ini persoalan nih, ini akan terjadi begini di belakang ini, terus ini begini, terus ini begini, dan ini begini, itu saya pikirin gitu. Itu bisa saya bikin kolong loh saudara. Itu bisa langsung demam, itu bisa langsung lemas, itu bisa langsung nggak bisa makan, dan lain sebagainya. Terus saya cuman gini aja, Tuhan, ini kok jadi begini ya Tuhan. Kalau memang ini persoalan bisa sejauh ini, dan Esa yakin Esa nggak bisa lakukan sesuatu atas persoalan ini, Tuhan tolongin Esa lah, gimana caranya. Keluarin satu-satu yang ada di sini, dan itu akan terjadi. Tolong Tuhan, biar itu Tuhan yang intervensi, Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan yang urusin. Ada bukan upah sebetulnya ya, keintiman itu apa ya ngomongnya ya. Kalau ngomong keuntungan kok manusia cari untungnya doang gitu. Sebetulnya bukan, saudara. Ketika sudah membangun keintiman dengan Tuhan, ya, saya kasih tahu saudara, berkat yang paling besar adalah Dia mau cerita apa aja sama kita. Itu. Ketika Dia cerita apa aja sama kita, itu berarti Dia percaya sama kita. Dia menganggap kita menjadi seseorang yang lebih khusus daripada sekian miliar orang. Dia cerita tentang perasaannya sama kita. Terus coba bayangin, apa Dia buta dengan kebutuhan kita? Apa Dia nggak peduli dengan kebutuhan kita? Saya nggak yakin Tuhan saya seperti itu, matanya buta. Tuhan menceritakan isi hatinya, bebannya ke kita. Terus Dia tahu nggak beban kita? Kira-kira Dia ambil alih nggak beban kita? Nggak perlu diminta loh, nggak perlu diminta. Ini saya saksinya, sampai bolak-balik, maaf ya saudara, ini bukan untuk kemegahan pribadi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin gini loh, saya ingin mengiming-imingi saudara, betapa enaknya dekat sama Tuhan. Betapa indahnya dekat sama Tuhan. Saya pengen mengiming-imingi saudara. Saya nganggap Tuhan itu ada.
segede anak di sebelah saya gitu. Dan saya nggak pernah menganggap Tuhan itu sesuatu zat yang nggak kelihatan, enggak. Jadi saya selalu melibatkan apapun Tuhan dalam hidup saya. Atau di dalam doa ya, abis saya nyembah, abis apa, terus Tuhan udahan ya. Terus Tuhan bilang, Esther kamu meminta apa? Meminta apa ya? Esther perlu apa ya? Kayaknya enggak. Kayaknya sih itu tuh Tuhan perlu tuh. Saya nggak perlu apa-apa. Si itu tuh Tuhan perlu. Tolonglah Tuhan. Mudah-mudahan nih. Tolonglah Tuhan, tolonglah dia. Dia begini. Terus dikupas deh. Kenapa hari ini dia belum mengalami ini? Karena dia begini. Belum selesai prosesnya begini. Terus abis ngomong kayak begini. Terus dicerita. Jadi tahu nggak saudara, ada sesuatu yang baru. Kalau menurut saya ya, kesukaan kita akan diubah. Ketika kita tahu teman kita susah, terus Tuhan tolong teman kita akan lebih bahagia daripada kita ditolong sendiri sama Tuhan. Menurut saya sampai ke titik ini loh saudara. Saya rindu mengiming-imingi saudara. Keintiman itu bisa urusan duit, bisa urusan alam semesta, bisa urusan politik, bisa urusan segala macam. Tuhan bisa cerita dan ambil alih. Dan Tuhan mau saudara intim sama Tuhan. Dia ngejar saudara, dia cari saudara, dia ada dekat saudara. Kita masuk di dalam sesi sampai Desember adalah memiliki keintiman, bukan membangun keintiman. Memiliki. Yuk kita miliki dan praktek. Dan Tuhan sampai bilang begini, Esther, sebelum Desember pastikan mereka sudah memiliki keintiman. Karena di tahun depan adalah tahun yang sulit. Aku harus mengintervensi kehidupan mereka. Aku harus bergerak di dalam kehidupan mereka. Dan mereka harus siap. Tugas saya. Tapi tugas ada menjadi tugas kalau saudara nggak ikut terlibat. Kalau saudara cuma hanya jadi penonton, nggak akan berhasil. Tuhan cuma bilang, Esther tahun depan akan lebih susah. Kondisi ekonomi akan lebih morat-marit. Namun aku punya jawaban. Pastikan mereka memiliki keintiman dengan Allah. Sehingga Allah mengintervensi kehidupan mereka dan mereka tidak perlu mengalaminya. Saudara ingat nggak kemarin waktu saya suruh saudara merunduk? Saudara nggak akan mengalami kesulitan yang akan melanda bangsa ini. Saudara merunduknya udah benar, itu sebuah tindakan profetik. Tapi bagaimana saudara survive? Bagaimana saudara bisa mengatasi kesulitan itu? Itu hanya bisa dilakukan dengan keintiman. Nah, dalam sisa 2 bulan ini, gunakan untuk bertumbuh sesulit apapun, semalas apapun, paksakan. Paksakan, saudara. Saya udah nggak bisa ngomong lagi sama saudara, saya nggak bisa nolong saudara. Karena kita kan jauh-jauhan. Saya nggak bisa nolong, cuma bisa doa dan doa-doaan. Saya setiap hari, setiap ingat, saya bilang, Tuhan tolong. Mohon belas kasihan-Mu untuk mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang mengubahkan pola pikir mereka, yang mengubahkan kesenangan mereka, yang mengubahkan segala sesuatu sehingga mereka tuh terikat erat dengan Allah. Nilai-nilai Allah itu dipegang oleh mereka memasuki tahun yang baru. Badai itu akan dilalukan dari orang-orang yang takut akan Allah dan mereka bisa survive. Nah, bagaimana mereka survive-nya? Bisnisnya Ko Budi kan mesti tetap jalan, bisnisnya Ko Indra mesti tetap jalan, bisnisnya Om Bus mesti tetap jalan, bisnisnya si Grace, bisnisnya Femi, bisnisnya semua orang mesti jalan, bisnisnya Peter mesti jalan. Gimana di dalam situasi semuanya ambruk, tapi kalian bisa tetap jalan, bisa tetap berdiri, dan bisa tetap makan, dan bisa tetap memberkati. Kalau saudara tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, jalan-jalan yang harus kalian tempuh, saudara nggak akan tahu. Saudara nggak bisa ngandelin, nanti minta dibuatin aja sama pendeta saya yang ono, minta didoain tumpang tangan sama pendeta yang sono. Nggak bisa, saudara. Allah mau berhubungan pribadi dengan saudara. Nah, itu yang Allah mau. Tempat pekerjaan saudara harus Allah lindungi.
Tapi bagaimana seketika bencana itu datang, tapi saudara tetap berdiri kuat, saudara bisa tetap berhasil, saudara diberkati untuk bisa beli makanan dan memberi makanan kepada orang lain. Itu solusi yang sedang Allah ingin berikan kepada saudara. Intinya, miliki keintiman. Miliki. Saudara tahu nggak? Ketika di perjamuan Kana, Yesus belum waktunya aku melakukan mukjizat. Ibu, maunya kamu apa? Saya belum waktunya. Tapi tetap dia melakukan. Kenapa? Hubungan. Ketika saudara memiliki hubungan yang benar dengan Allah, yang cukup dekat dengan Allah, sesulit apapun hidup saudara, dia ambil alih dalam kecepatan waktu. Saya alami itu. Sedikit demi sedikit, apa yang saya alami, apa kesulitan saya yang tadinya besar sekali, satu demi satu dia bereskan. Dan ketakutan, kekhawatiran mulai yang tadinya segini, tinggal segini, kecil. Dan saya yakin hidup saudara ada di tangan Allah. Saya rindu saudara dan saya nggak jadi pendengar. Kita udah capek untuk hanya mendengar. Udah capek, saudara. Mari berubah untuk menjadi pelaku. Kok saya belum dengar ya? Deketin lebih deket. Terus kok gue bilang, wah saya nggak bisa konsentrasi. Lebih kuat lagi untuk konsentrasi. Tanya sama Tuhan, Roh Kudus, saya nggak bisa. Tapi saya mau. Tolong saya. Biar kepalanya nggak muter-muter terus kayak kipas angin. Gimana caranya? Tolong matiin kipas anginnya Tuhan. Jadi sinnya nggak baling-balingnya nggak muter terus. Paksain sekali, 2 kali susah, 3 kali susah. Lama-lama kamu terbiasa. Nggak ada waktu lagi. Ayo mendekat. Saya mengencourage saudara untuk lebih dekat dan lebih dekat. Bapa, firman-Mu sudah kami sampaikan.